I see where I see where. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Iron Man Mark 5 dari ZD Toys. Gue selalu suka unboxing mainan dari ZD Toys ini, apalagi yang versi Iron Man, karena biasanya detail dan bagus banget. Jadi shoutout buat Omo Toys yang udah ngirimin ini. Thank you so much Omo Toys, karena dia yang biasanya langganan ngirimin gue mainan murah tapi berkualitas ini. Buat yang udah mantengin channel ini dari lama, pasti udah pada tahu kalau misalnya gue sering review ZD Toys Iron Man, karena biasanya harganya cuma 300 ribuan, dan yang ini pun juga gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, karena gue udah sering banget review Iron Man, mari kita langsung aja masuk ke mainannya. Boxnya kira-kira seperti ini. Jujur boxnya elegan banget dan compact banget, dan bahkan ini terasa kokoh dan juga tebel. Tuh kan, lebih tebal dari dompet lu pada. Kita bisa lihat di sini ada Iron Man lagi mejeng, ada art directornya juga, dan ada tulisan Iron Man 2 Mark 5. Jadi kayaknya ini license-nya masuk ke Iron Man 2. Di sampingnya juga ada Iron Man yang lagi mejeng, dan juga ada tulisan Iron Man Mark 5. Satunya lagi cuma ada tulisan Iron Man 2 Mark 5. Belakangnya ada berapa pose dari Iron Man Mark 5 ini. Dan di sini kita dikasih lihat ada koper. Jadi kayaknya dalam sini kita bakalan dapat koper juga. Fun fact, gue paling suka transformasi Tony Stark ke Iron Man di versi Iron Man 2 ini. Karena kalau lo inget, dia tuh berubahnya keren banget. Dari koper jadi full suitnya Iron Man. Gila, itu pas gue pertama kali lihat merinding parah sih. Dan menurut gue itu transformasi yang paling keren dibanding yang lainnya. Nanotech. Emang ada-ada aja si Tony ini dari koper bisa jadi baju. Jadi lu mending jangan ngecewain gue sebagai mainan ya. Jadi overall boxnya seperti itu. Kayak box HP sih sebenarnya. Buat yang nanya juga apakah ini mainan license atau enggak? Ini license. Karena di sini juga ada logo Disney-nya. Jadi kira-kira seperti itu box dari mainan ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Kita langsung aja buka plastiknya. Slebeo. Kita telanjangin. I see where I see where. Nah, ini dia ketika boxnya sudah telanjang. Yang paling satisfying adalah ini dalamnya biasanya ada dalamannya Iron Man. Jadi kayak mechanical systemnya bisa kita lihat di dalamnya sini. Kita buktikan sama-sama. 1, 2. Oh my god, look at that. Lu belum dulu, tapi ya udahlah. Tapi ini sih kayaknya bukan dalemannya, karena emang dari luar dia kayak begini bentuknya tuh, ya nggak sih? Cuma tetap keren. Love ZD Toys. Seperti gue bilang tadi, ini boxnya compact banget. Jadi enak banget buat dibanting-banting. Nah, ini dia Iron Man-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia tidak mengecewakan. 1, 2. Oh! Wah! Gila, men. Wah! Wah, gila ini. Wah gila. Wah! Ini beneran keren banget, gila. Sumpah gue norak banget. Kenapa? Karena ini pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama gue unboxing ZD Toys Iron Man dengan sensasi baru. Karena terakhir kali gue review itu Mark 6 yang kayak gini nih. Jujur gue gak terlalu ngerasain ada yang baru gitu. Karena ini basically sama kayak Mark 4-nya Iron Man, cuma beda chest plate-nya aja. Jadi pas gue pegang ini kayak sama gitu loh. Sedangkan ini bujeng. Gila, men, ini teksturnya bener-bener rapih dan bagus banget. Kalau lu lihat ini banyak banget tekstur geradakannya sama kayak Iron Man Mark 5 di filmnya. Dan ini kurus juga gitu loh. Itu sama kayak Iron Man Mark 5 di filmnya. Kan dia kan emang slim fit banget sama badannya Tony Stark kan. Jadi di film dia kayak agak kurus banget gitu loh. Mainannya pun juga kayak gitu. Lu bisa bandingin sama Mark 6-nya ini. Ya kelihatan banget lah di dadanya kayak nggak terlalu busung juga gitu. Dan yang menariknya adalah kita juga dapet ini keren banget sih, ini aksesoris yang keren banget. Kita dapat suitcase-nya dari Tony Stark ini. Dan cukup rapi kalau gue bilang detailnya. Lu bisa lihat sendiri paint job dan juga sculptingannya di sini rapi banget sih. Selain dapat Mark 5 dan juga kopernya kayak gini, kita juga dapat aksesoris lainnya. Jadi supaya kita tahu apa aja kekurangan dan juga kelebihan dari mainan ini, sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail berikut. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Iron Man Mark 5, tapi kita sebelumnya bahas dulu aksesorisnya, guys. Seperti biasa, kita di sini dapat berbagai aksesoris yang sebenarnya kita juga dapat di Iron Man ZD Toys yang lainnya. Mulai dari stand base-nya yang ada tulisan Iron Man 2 Mark 5 di sini, dan juga kita bisa colok-colok kayak gini supaya makin sempurna stand base-nya. Dan ini juga punya artikulasi di sini juga di sini, supaya kita makin luasa majang si Iron Man ini. Dan juga dapat spare penyangga buat dicolokin di stand base-nya juga. Di sini kita juga dapat 3 spare tangan yang ngebuka semua. Dan seperti biasa yang 2 pasti ada lubangnya buat dicolokin ke tembakan repulsornya. Dan lu harus lihat sih, ini detail garis-garis silvernya bener-bener keren banget. Oh my god, so good. Dan tidak lain tidak bukan, kita juga dikasih tembakan repulsor kayak gini untuk menambah efek Iron Man lagi nembakin repulsornya gitu. Mas seperti biasa gue jarang pakai karena ini kelihatan jadi kayak murahan gitu mainannya. Bedanya dari Mark 5 adalah kita dapat aksesoris tambahan kopernya si Iron Man ini. Ya Allah, ini keren banget, men. Cuma sayang ini tangannya nggak ada yang kompatibel buat nenteng kopernya gitu. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke bintang utamanya, Iron Man. Bener kan gue bilang sculptingannya bener-bener gila banget. Lu lihat tuh teksturnya, ya Allah, bener-bener rapi banget buat mainan 300 ribuan doang, men. Asli. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Jujur untuk mainan 300 ribuan gue nggak punya komplain apa-apa
beberapa dari paint job dan juga sculptingannya. Cuma satu yang gue kritik mungkin dari cat warna silvernya ini. Kalau lu lihat langsung catnya nggak kelihatan kayak metalik gitu loh. Lebih kayak doff gitu loh. Jadi warnanya tuh nggak kelihatan kayak metalik gitu. Kalau lihat langsung ini kelihatan banget kayak plastik gitu loh. Cuma ya udah lah ya, buat mainan 300 ribuan menurut gue ini udah oke banget sih. Lu bisa lihat sculptingan di mukanya bener-bener rapih banget. Karena Iron Man Mark 5 mukanya banyak garis-garisnya gitu. Arc reactornya ada patternnya gitu, buset dah. Tekstur-tekstur di badannya juga gila banget. Terlepas dari catnya, tekstur di tangannya juga rapi banget. Bahkan sampai ke kakinya kayak gini. Pokoknya dari depan dia kelihatan kayak kurus dan kompleks banget gitu loh. Tampak sampai kira-kira seperti ini. Gue biarkan kalian menilai seberapa rapi sculptingannya dari mainan ini. Fotonya lagi juga sama aja seperti itu dan tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang beda dari Iron Man lainnya. Biasanya mereka itu punya flap yang bisa dibuka tutup kayak gini. Cuma yang ini tuh nggak ada flapnya, jadi lu nggak bisa buka tutup bagian belakangnya. Tapi emang masuk akal sih, karena emang Iron Man Mark 5 nggak pernah terbang gitu kan. Dia kayak cuma suit sementara aja gitu loh. Jadi emang nggak pernah diutilize fitur terbangnya gitu. Jadi mungkin itu alasannya kenapa dia nggak ada flap di sini. Seperti tampak depan dan sampingnya ini bagus, rapi dan kompleks banget kalau lu bisa lihat di sini. Bahkan gue suka banget detail-detail kait-kaitnya di bagian tricepsnya si Iron Man ini. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini, lumayan detail telapak kakinya. Selangkangannya kira-kira seperti itu dan tampak atasnya kira-kira seperti itu. Jadi secara detail gue nggak ada komplain sama sekali, cuma catnya aja mungkin kurang keluar warna metaliknya di bagian silvernya. Artikulasinya seperti biasa, luar biasa sekali. Kepalanya bisa muter full kayak gini. Agak susah tenggleng-tenggleng ya. Bisa dengak ke bawah tapi nggak bisa ke atas. Bahunya bisa muter full kayak gini. Bahkan lu bisa tarik dia supaya lebih luasa kayak gini. Shoulder padnya juga bisa digoyang-goyangin kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Ball joint di tangannya. Badannya bisa bernyanyi, bergoyang. Lu bisa tarik juga supaya lebih luasa kayak gitu. Bahkan kalau mau lu bisa putar 360 derajat kayak gini. Kakinya bisa tarik kayak gini supaya dia bisa muter-muter kayak gitu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini, bisa dilurusin lagi. Ankle-nya bisa muter full kayak gini. Bisa ditekuk-tekuk kayak gini juga. Sedikit ankle pivot kayak gini. Dan juga bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan detail dan artikulasi seperti ini, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini ataupun kayak gini. Jadi itu dia tampak lebih detail dari Iron Man Mark 5 ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Mark 6 dan juga Mark 85 dari ZD Toys. Gua kira dia lebih tinggi, ternyata lebih bogel daripada yang lain. Emang kelihatan langsing doang, nggak bikin lu tambah tinggi. Nah, ini kalau disandingin sama Buddy, Baby Life dan juga Baby Yoda. Nah, buat kalian harganya berapa? Ini di Omotoys dijual dengan harga 325.000 PO-nya. Jadi buat kalian pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Kalau tanya sama gue worth it atau enggak, di tiap review ZD Toys so far, gue selalu bilang worth it semua. Apalagi yang Mark 5 ini. Karena ini ibaratnya kayak sculptingan baru dari ZD Toys soal Iron Man. Karena biasanya mereka tuh bikin yang mirip-mirip gitu loh. Bagus sih, cuma ya mirip-mirip aja gue jadi kayak bosen gitu. Jadi punya Mark 5 ini kayak fresh banget gitu loh rasanya. Karena sculptingannya bener-bener beda dari yang lain. Dia kelihatan lebih lean atau langsing banget di sini. Karena emang di filmnya juga kayak gitu. Jadi ini sebenarnya suit yang paling lemah kayaknya ya. Karena dia cuma pakai ini bentar banget buat ngelawan si Whiplash. Cuma transformasinya ikonik banget. Love Mark 5. Jadi paling sekian video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Peter Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Oke, selamat review unboxing gue yang lainnya kali. Oke, selamat. Voice crack. Jadi ini dia tampak lebih. Bisa diam nggak? Main petasan jam segini. Tadi saya diam, Anda tidak main petasan. Mengapa saat saya mulai Anda main? Lebaran sudah lewat. Di sini kita juga dapat. Di sini kita juga dapat. Di sini kita juga. Di sini kita. Ah, di sini mulu.